Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizad Nafis. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori aljabar boolean. Dalam matematika dan ilmu komputer, aljabar boolean adalah struktur aljabar yang mencakup intisari, operasi logika AND, OR, NOR, dan NAND, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interseksi, dan komplement. Penamaan aljabar boolean sendiri berasal dari nama seseorang matematikawan asal Inggris bernama George Boole. Dialah yang pertama kali mendefinisikan istilah itu sebagai bagian dari sistem logika pada pertengahan abad ke-19. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true or false, atau benar atau salah. Pada beberapa bahasa pemrograman, nilai true bisa digantikan 1 dan nilai false digantikan 0. Terdapat dua jenis teorema dalam aljabar boolean. Pertama, teorema variabel tunggal. Teorema variabel tunggal diperoleh dari hasil penurunan operasi logika dasar OR, AND, dan NOT, yang mana teorema itu meliputi teorema 0 dan 1, identitas idempoten, komplement, dan involusi. 2. Teorema variabel jamak. Teorema variabel jamak terdiri dari teorema komutatif, distributif, asosiatif, absorpsi, dan Morgan. Prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan identiti di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, titik, dan komplement, maka jika pertanyaan S diperoleh dengan cara mengganti titik dengan tanda plus dengan titik, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S juga benar. S disebut sebagai dual dari S. Contoh 1 A titik 1 tutup kurung buka kurung 0 tambah A kutip tutup kurung sama dengan 0. Dualnya buka kurung A tambah 0 tutup kurung tambah buka kurung 1 titik A kutip tutup sama dengan 1. Yang kedua, A buka kurung A kutip tambah B tutup kurung sama dengan AB. Dualnya A ditambah A kutip B sama dengan A plus B. Fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai F sama dengan Bn ke B, yang dalam hal ini Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda atau ordered n tuple di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah f buka kurung x y z tutup kurung sama dengan x y z plus x kutip y plus y kutip z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda min 3 buka kurung x y z tutup kurung ke himpunan buka kurung 0,1 tutup kurung. Contohnya buka kurung 1 0 1 yang berarti x sama dengan 1, y sama dengan 0, dan z sama dengan 1. Sehingga f buka kurung 1 0 1 tutup kurung sama dengan 1.0.1 plus 1 kutip titik 0 tambah 0 kutip titik 1 sama dengan 0 tambah 0 plus 1 sama dengan 1. Hukum aljabar boolean. Dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks, sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika.
Berikut 6 tipe hukum yang berkaitan dengan hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum komutatif atau commutative law. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh perkalian gerbang logika N. X kali Y sama dengan Y kali X. Penjumlahan gerbang logika OR. X plus Y sama dengan Y plus X. Catatan ini penjumlahan dari perkalian kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input hasil akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Berikut gambar contoh tabelnya. Yang kedua, hukum asosiatif atau associative law. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh perkalian gerbang logika N. W kali buka kurung X kali Y tutup kurung sama dengan W kali X tutup kurung kali Y. Penjumlahan gerbang logika OR. W plus buka kurung X plus Y tutup kurung sama dengan buka kurung W plus X tutup kurung plus Y. Catatan, pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat mengelompokkan posisi variabel dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu, hasilnya tetap akan sama. Berikut adalah contoh gambar ya. Yang ketiga, hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Ini contoh gambarnya. 4. Hukum N atau N-law. Disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Ini contoh gambarnya. Lima, hukum OR atau OR law. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Berikut adalah gambar contohnya. 6. Hukum inversi atau inversi law. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Jadi, jika suatu input masukkan diinversi atau dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun, jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. Berikut adalah contoh gambarnya. Jenis-jenis gerbang logika. Terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu pertama gerbang N, kedua gerbang OR, 3 gerbang NOT, 4 gerbang NAND, 5 gerbang NOR, 6 gerbang XOR atau exclusive OR, 7 gerbang XNOR atau exclusive NOR. Dari 7 jenis di atas, gerbang logika dibagi menjadi 2. Yang pertama, gerbang logika inverter atau pembalik. Contohnya gerbang logika NOT atau NOT gate. Kedua, gerbang logika non-inverter. Contohnya gerbang logika AND, OR, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Berikut penjelasan 7 jenis gerbang logika dasar. Yang pertama, N. Ini contoh gambarnya. Gerbang N terdiri dari input atau lebih. Jika salah, input sama dengan 0, maka output akan sama dengan 0. Yang kedua, gerbang OR.
Yang gerbang OR terdiri dari 2 input atau lebih. Jika salah satu inputnya sama dengan 1, maka outputnya akan 1. Yang ketiga, gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memiliki satu input. Output merupakan kebalikannya dari input. Yang keempat, gerbang NAND. Gerbang NAND terdiri dari 2 input atau lebih. Jika salah satu input sama dengan 0, maka output akan menjadi 1. Yang kelima, gerbang NOR. Gerbang NOR terdiri dari 2 input atau lebih. Jika salah satu input sama dengan 0, maka output akan menjadi 0. Keenam, gerbang XOR. Gerbang XOR hanya terdiri dari 2 input. Jika input sama, maka output sama dengan 0. Yang ketujuh, gerbang XNOR. Gerbang XNOR hanya terdiri dari 2 input. Jika input sama, maka output akan menjadi 1. Operator logika pada aljabar boolean. Pada aljabar boolean juga dikenal operasi-operasi logika seperti pada materi proposisi. Di sini juga dibedakan antara operasi dasar dengan operasi turunan. Kesemuanya menggunakan notasi masing-masing untuk operator logikanya. Operator dasar. Ada 3 operator dasar yang terdiri dari 2 operator binary, yaitu operator AND untuk logika dan operator OR untuk logika atau, dan sebuah operator unary, yaitu operator NOT untuk logika negasi. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Operator AND. Notasi aljabar booleannya adalah sebuah titik sebagai perbandingan pada proposisi. Notasinya adalah simbol tersebut. Contoh, P dan Q ditulis P titik Q, atau bisa juga ditulis PQ tanpa titik. Ini contoh gambar tabel kebenarannya. Operator OR. Notasi aljabar booleannya adalah sebuah tanda plus. Perbandingannya pada proposisi, notasinya adalah V. Contoh, P atau Q ditulis P plus Q. Ini contoh gambar tabelnya. Operator NOT. Notasi aljabar booleannya adalah dengan memberikan tanda bar di atas variabel atau dengan tanda aksen. Petik tunggal penutup setelah variabel. Perbandingannya pada prosesi notasi adalah simbol seperti berikut. Contoh, not P atau negasi P ditulis P atau bisa ditulis P kutip. Ini gambar tabel kebenarannya. Operator turunan. Seperti pada proposisi, logika matematika pada material aljabar boolean juga memiliki operasi-operasi dasar. Contoh yang paling sederhana adalah operasi PQ plus PQ. Operasi ini dikenal dengan sebagai operasi eksklusif OR atau eksklusif, atau dengan operator XOR. Operasi-operasi turunan lainnya antara lain operasi NOT AND disingkat NAND, operasi NOT OR disingkat NOR, dan sebagainya. Operasi XOR. Notasi aljabar booleannya adalah plus. Perbandingannya pada posisi adalah logo sebagai berikut. Contoh, P XOR Q ditulis P plus Q atau PQ plus PQ atau PQ plus PQ. Ini contoh gambar tabel kebenarannya. Operasi NAND atau NOT AND. Contohnya adalah kalimat tidak benar bahwa hari ini hujan dan udara dingin. Kalimat ini dapat dinotasikan sebagai P titik Q atau buka kurung P titik Q tutup kurung. Contoh gambar tabel kebenarannya. Operasi NOR atau NOT OR. Contohnya adalah kalimat tidak benar bahwa hari ini hujan atau udara dingin.
Kalimat ini dapat dinotasikan sebagai P plus Q atau buka kurung P plus Q tutup kurung kutip. Tabel kebenarannya adalah contoh seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.